Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian mengunjungi suatu tempat yang indah dan ingin menceritakannya kembali kepada orang lain? Kemudian, pernahkah kalian mendengar teks deskripsi? Baik, melalui pertanyaan tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita perlu menggambarkan suatu objek secara jelas kepada orang lain. Cara menggambarkan objek tersebut dalam bentuk tulisan disebut teks deskripsi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, ciri-ciri, dan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Adapun petunjuk pembelajaran hari ini, pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kedua, siapkan alat tulis yang diperlukan. Ketiga, bacalah dan dengarkan materi dengan baik dan cermat. Keempat, tanyakan kepada guru apabila terdapat materi yang belum dipahami. Dan kerjakan setiap latihan yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Hari ini, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Setelah itu, mari kita menulis teks deskripsi kita sendiri. Kita masuk pada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami secara langsung objek yang dideskripsikan oleh penulis. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan gambaran suatu objek dengan menggunakan kata-kata yang detail, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan objek tersebut. Objek yang dapat dideskripsikan dalam teks deskripsi yaitu: pertama, tempat, seperti pantai, taman, sekolah, dan pasar. Kedua, orang, seperti guru, sahabat, atau anggota keluarga. Ketiga, benda, seperti rumah, sepeda, atau buku. Dan suasana atau peristiwa tertentu. Teks deskripsi umumnya bersifat faktual dan objektif, tetapi penulis juga dapat menambahkan kesan atau pendapat pribadi terhadap objek yang digambarkan. Setelah memahami pengertian teks deskripsi, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks deskripsi. Pada dasarnya, teks deskripsi memiliki 3 struktur utama. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi merupakan bagian awal teks deskripsi yang berisi pengenalan objek secara umum. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan objek yang akan dijelaskan kepada pembaca. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian inti dari teks deskripsi. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci, seperti ciri fisik, sifat, suasana, atau kondisi tertentu dari objek yang dideskripsikan. Ketiga,
penutup atau simpulan atau kesan. Bagian penutup berisi kesan umum, simpulan, atau pendapat penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan. Dapat kita lihat contoh gambaran umum pada teks deskripsi yang berjudul Perpustakaan Sekolahku. Pada teks yang berwarna kuning merupakan bagian pertama dari struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi. Pada teks yang berwarna merah merupakan bagian kedua dari struktur teks deskripsi, yaitu deskripsi bagian. Pada teks yang berwarna biru merupakan bagian ketiga dari struktur teks deskripsi, yaitu penutup. Selanjutnya, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki beberapa unsur kebahasaan yang khas, yaitu pertama, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat, keadaan, atau kondisi suatu objek. Contoh kata sifat sebagai berikut. Contoh kalimatnya, taman sekolah itu sangat indah dan bersih, sehingga membuat siswa merasa nyaman. Kata indah dan bersih termasuk kata sifat karena menjelaskan keadaan taman tersebut. Kedua, kata khusus. Kata khusus adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan objek secara lebih spesifik atau lebih rinci. Contohnya sebagai berikut. Contoh kalimatnya, di halaman sekolah terdapat bunga mawar merah yang sedang mekar dengan indah. Kata mawar merah disebut kata khusus karena menjelaskan jenis bunga secara lebih spesifik. Ketiga, kalimat rincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian objek secara detail, sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut dengan lebih jelas. Contoh kalimatnya, ruang kelas itu memiliki dinding berwarna putih, jendela besar di sisi kiri, serta papan tulis yang terpasang di bagian depan kelas. Kalimat tersebut disebut kalimat rincian karena menjelaskan beberapa bagian dari ruang kelas secara terperinci. Keempat, majas atau perbandingan. Majas atau perbandingan digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lain agar teks deskripsi menjadi lebih menarik dan hidup. Contoh kalimatnya, pantai itu indah bagaikan lukisan alam yang memukau. Kalimat tersebut menggunakan majas perbandingan karena membandingkan keindahan pantai dengan lukisan alam. Kelima, ejaan yang sesuai dengan KBBI. Dalam menulis teks deskripsi, penulis harus mampu memperhatikan penggunaan ejaan yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah memahami kaidah kebahasaannya, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki beberapa ciri. Pertama, menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Kedua, menggunakan panca indera dalam menggambarkan objek. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri atau bagian dari objek tertentu. Keempat, disusun secara sistematis sesuai dengan struktur teks deskripsi. Dan bertujuan membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang dijelaskan. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah menulis teks deskripsi. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menulis teks deskripsi. Pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Kedua, melakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Ketiga, mencatat bagian-bagian penting dari objek yang diamati. Keempat, menyusun kerangka tulisan berdasarkan struktur teks deskripsi. Kelima, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh. Dan memeriksa kembali penggunaan ejaan, tanda baca, dan ketepatan bahasa. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis teks deskripsi memerlukan tahapan yang sistematis agar informasi yang disampaikan menjadi jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah mempelajari langkah-langkah tersebut, selanjutnya peserta didik diharapkan dapat menguji pemahamannya melalui latihan berikut. Latihan pertama, pemahaman konsep. Latihan kedua, yaitu praktik menulis. Baik, setelah mempelajari materi tersebut, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Dengan mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah menulis teks deskripsi dengan baik. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menyajikan dan menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.